mohon dibuka mic dan kameranya supaya kita bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ajis. Kita semua. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mas Ajis. Dan semua orang tua, saudara yang ada di webinar ini. Jujur, di satu sisi saya memang jurnalis, tapi di sisi lain saya juga warga negara Indonesia. Dan kebetulan saya lahir di kampung yang dikelilingi sawit dan pipa-pipa Chevron. Nah, selama masa mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai ke RPP ini, ya memang benar-benar dipusingkan, meskipun hanya menuliskan gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak intrik-intrik yang terjadi. Gitu. Bahwa dulu saya aktivis juga, iya. Aktivis lingkungan, tapi sekarang saya menengok situasinya udah sangat berbeda. Kenapa? Terlalu banyak alasan yang disodorkan untuk mengklaim sesuatu yang salah itu menjadi benar. Dan alhamdulillah selama 2 bulan, 3 bulan ini saya sangat bersyukur bisa berhubungan dengan banyak profesor gara-gara RPP ini Pak Budi. Salah satunya Bapak lah, kan gitu. Nah, jadi dari mulai sawit khususnya dan masyarakat yang terbelenggu dalam klaim kawasan hutan ini, saya melihat bahwa nggak ada satupun institusi, lembaga, atau apalah namanya, yang mempan kukunya dengan KLHK ini gitu loh. Jadi KLHK ini seolah-olah udah pikir, lantak kalian bercakap lah kalian, Belanda masuk juga kan gitu. Kenapa? Karena sangat banyak argumen yang disodorkan. Ya, mulai dari kemarin berbicara dengan Pak Tatang tentang luasan sawit yang hanya 28 juta hektar di dunia ini, sementara lahan peternakan bisa mencapai 3, sampai segitu, sampai 3,4 sekian miliar hektar di dunia ini, tapi sawit kemudian tertuduh menjadi sumber utama naiknya gas rumah kaca dan deforestasi. Nah, di negara kita ini saya pikir sangat banyak yang jago berpikir, yang jago bercakap, yang jago menulis, yang jago men-syuting untuk mengungkap ini semua. Tapi sampai hari ini kita masih nggak bisa ngapa-ngapain oleh satu kementerian gitu. Ini ada petani 41%, selebihnya korporasi. Jadi kalau dikumpul duit korporasi ini, beli Pulau Sumatera ini aja bisa gitu. Dikumpul gitu. Nah, kenapa sih korporasi dan petani ini nggak bisa menyatu untuk memberesi ini? Saya pikir Pak Budi Mulyanto ini udah capek kali ini selama beberapa bulan ini bersuara gitu. Tapi apakah seorang Pak Budi Mulyanto didengar? Nah, ini yang apa? Pak? Supaya lebih ini lagi. Pertanyaannya kira-kira apa? Ya, nah jadi begini Pak Budi. Daripada panjang kita, lebar kita bercakap atau begitu-begitu juga, ada enggak instrumen hukum yang bisa kita majukan untuk menggugat KLHK ini, termasuk para mereka-mereka yang ada di dalam itu gitu loh. Kalau memang kita bisa pidanakan, biar kita pidanakan. Gitu. Jadi ini saya pikir yang perlu didorong, karena nego nggak jelas ini Pak Budi. Gitu loh. Jadi itu aja mungkin yang apa. Nah, kalau ada instrumen lain kira-kira apa Pak
Dua itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Pak Ade, Ade Rahmat. Baik Bapak, selamat sore Pak Budi. Selamat sore Pak Ade. Ya, terima kasih. Ini saya diberi kesempatan. Jadi saya sebenarnya hampir terkait dengan pertanyaan sebelumnya dari siapa tadi saya lupa. Adik Pak ini. Abdul Aziz. Ya. Abdul Aziz. Abdul Aziz, ya. Jadi kami ini baru saja menemukan adanya surat dari Dinas Kehutanan kepada petani kami di kebetulan saya dari Apkasindo DPW Kalteng, Pak. Anggotanya Pak Gulat. Ya, jadi kami baru saja menemukan ada surat dari Dinas Kehutanan terkait dengan perkebunan sawit dalam kawasan hutan. Dalam surat ini ditujukan kepada 4 kepala desa yang bunyinya adalah kurang lebih mengancam mereka kalau meneruskan kegiatan pemanenan yang berada dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin, bahwa ada A1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan sanksinya. Kemudian sama juga di pasal 92 dan 93 itu ada dendanya dan hukuman pidananya. Sementara ini untuk menghentikan kegiatan pemanenan dalam kawasan hutan. Nah, ini saya mau tanya, sebenarnya apakah ada gap atau memang ada celah kah antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan ketentuan hukum yang sebelumnya? Memang kita masih sedang menyusun PP atau RPP. Tapi apakah memang kewenangan KLHK atau Dinas Kehutanan dalam hal ini yang memberikan surat seperti ini kepada petani sehingga petani kami tidak berani, Pak, untuk panen. Gitu. Ya. Karena ada di situ diancamkan pasal sekian, denda 3 miliar. Untuk yang perorangan ya Pak ya, 1,5 miliar ini di pasal 92 dan 93 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Begitu Pak. Iya. Jadi saya mau tanya kenapa memang ada celah seperti itu atau makanya yang salah paham atau gimana? Mereka berdalih ini adalah fungsi pembinaan, Pak. Kira-kira begitu. Iya. Ya. Oke. Makasih. Ya. Satu lagi Pak Roland Hutajulu. Ya. Terima kasih. Mohon izin kalau memang agak berbeda sedikit pemahaman dengan kawan-kawan. Saya mungkin menyampaikan dulu bahwa penetapan kawasan hutan itu sejak adanya Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 67. 67, betul. Kemudian keluarlah sekitar tahun 70-an namanya TGHK. Iya. Dan berdasarkan kesepakatan di antara Pemda, Kementerian dan sebagainya, ditandatanganilah itu tata guna hutan kesepakatan, dan juga berdasarkan scoring mengenai topografi, das dan sebagainya, ditetapkanlah hutan lindung atau kawasan lindung yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehutanan atau dulu Menteri Pertanian itu masih dalam satu Dirjen Kehutanan. Yeah. Nah, dengan itu masuklah Undang-Undang PMDN dan juga PMA sehingga maraklah masuk HPH. Sejalan dengan masuknya HPH, terbukalah hutan menjadi jalan terbuka. Disitulah masyarakat mulai bermukim, bertempat tinggal dan sebagainya. Sehingga dengan adanya masyarakat bisa menjadi suatu pemerintahan desa, baru datanglah Badan Pertanahan atau agraria, ditetapkanlah di sana itu menjadi suatu desa atau suatu sertifikat yang di kawasan tersebut. Nah, jadi sebenarnya menurut hemat saya bukan hutannya yang ditetapkan belakangan, baru masyarakat merasa dirugikan. Jadi mengapa ini terjadi? Sebenarnya kalau dari dulu sebenarnya Badan Pertanahan itu menyatu dengan seperti sekarang KLHK, sebenarnya bisa selesai permasalahannya. Iya, betul. Nah,
Jadi nggak perlu Bapak ganti rugi saja. Satukan aja, usulkan sama Pak Jokowi. Kementerian ini bisa disatukan. Ya. Tahun depan bisa selesai semua itu. Betul itu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Ya, Pak, Pak silakan, Julu. Pak Prof. Luar biasa, luar biasa. Wah, ini mah pertanyaannya lebih dari ujian doktor nih, Pak. Ya, saya kira Mas Aziz, saya kira itu suara masyarakat. Memang demikian. Jadi persoalan-persoalan ketidakjelasan di lapangan itu terjadi memang, dan balik lagi kalau urusan tanah ya kayak gitu, Mas Aziz, ya, sehingga memang menurut saya sih kita perlu taat hukum semua. Saya kira perlu taat hukum. Nah, harus kita dudukkan itu semua. Maka upaya-upaya kami ini tadi, Mas Aziz, ya, juga Pak Ade, itu ya sebenarnya kita udah ngomong panjang dan ngomong itu di berbagai forum. Saya nggak peduli siapa aja. Saya pernah ngomong langsung di depan Pak Sekjen, ya kan, ngomong langsung di depan pertemuan para wamen. Saya bilang urusan ini yang terpenting adalah urusan tanah. Itu basis persoalan terpenting itu soal hak atas tanah. Kalau hak atas tanah itu jelas dan jelas subjeknya yang mana, maksudnya tanahnya mana, yang punya hak itu siapa, maka siapa itu punya tanggung jawab yang bisa ditegaskan bahwa kamu tanggung jawabnya ini, begitu. Sekarang ini kan nggak jelas, semuanya fake, begitu loh. Akibatnya ya kayak gini, muter aja, itu saling mencekek tadi, gitu. Jadi sebenarnya ini momentum terbaik, ya, Pak Ade, Pak Aziz, ya, kita harus membereskan itu. Sebenarnya bahasa kerennya itu reforma agraria itu, Pak. Reforma agraria itu bahasa kerennya. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Hutajulu bahwa ya itu harusnya jelas. Semua ininya apa tanah mana dikuasai oleh siapa, tanggung jawabnya apa, ya toh, aturan mana yang mesti diikuti. Tidak kayak sekarang aturannya banyak, antara aturan satu dengan yang lain tidak selaras. Itu persoalan terbesarnya di situ. Dan itu sudah kami angkat, dan itu katanya juga seharusnya ini presiden yang harus mengini, katanya juga udah dibawa ke presiden, saya nggak tahu responnya kayak apa, gitu. Sehingga ya kita haraplah itu semuanya bisa diselesaikan. Itu Pak Ade Rahmat ya. Itu tolong kalau memang itu ya memang harus menghadap ke presiden. Kalau nggak salah Pak Gulat dulu saya bilang begitu kan Pak Gulat. Ya lapor ke presiden. Begitu kan? Benar Pak Gulat? Ya. Sampaikan ini persoalannya di situ. Itu ada jutaan hektar dan jutaan masyarakat. Bukan hanya jutaan tanah, hektar tanah, masyarakat ada di situ. Kalau dia tidak mempunyai legalitas tanah dengan baik, ya kan? Dia tidak bisa mendapatkan fasilitas layanan negara segi pemerintah, ya, karena ya tadi ilegal di situ. Kan gitu toh, ada tanda kutip ilegal tadi. Gitu loh, ya. Nah, sekarang saya mau merespon Pak spesifik Pak Hutajulu. Saya setuju Pak, historinya kan itu kalau ngomong pengaturan hak, ya, itu kan Undang-Undang Pokok Agraria itu. Undang-Undang 5 tahun 60, kan begitu. Nah, memang sejak ada Undang-Undang Pokok Kehutanan 67, kemudian diperbaiki, itu ada yang kita sebut Tata Guna Hutan Kesepakatan. Tanda tangannya dari banyak pejabat kantor kalau nggak salah. Itu ya Pak Hutajulu, ya kan? Ya. Nah, tahu nggak peta itu skalanya berapa? Pak Hutajulu perlu tahu tuh. Skalanya itu 1:, saya selalu ngomong ini. Cuman dianggap terlalu teknis. Tapi menurut saya itu dampaknya luar biasa. 1:250.000 itu untuk Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Ya. Kalau ngomong Maluku, Papua itu 1:500.000. Ngerti nggak kira-kira itu?
skala itu. Itu Pak, kalau Bapak menggaris pensil, thread, lebarnya berapa itu? 1 mili. Maknanya apa? Skala 1:500.000, artinya 1 mili di gambar, di peta, itu 500.000 mili di lapangan. Nah, tinggal ngitung aja 500.000 mili itu berapa meter. Nah, itu sama dengan 500 meter, Pak. 500 meter itu setengah kilometer, Pak. Jadi mata pensil Bapak itu setengah kilometer itu lebarnya. Gitu loh, Pak. Nah, masuk kayak gitu mau dijadikan pegangan untuk kebijakan lapangan itu loh. Padahal kalau Bapak baca lebih detail mengenai TGHK itu, setelah TGHK dilakukan proses inventarisasi. Jadi kata kuncinya lagi-lagi inventarisasi seperti yang diangkat di dalam Undang-Undang Kehutanan itu sendiri. Ada inventarisasi, ada tata batas, ada pemetaan, kemudian ada penetapan. Setelah penetapan baru pengukuhan. Itu Pak. Pada saat inventarisasi itulah hak-hak masyarakat dikeluarkan. Tadi yang saya cerita di dalam presentasi. Itu Pak Huta-Julu. Sehingga usulan Pak Huta-Julu betul. Kalau itu jadi satu, selesai urusan. Tapi Pak, ide menjadikan satu kehutanan dulu, belum lingkungan, ya, kehutanan dengan BPN, itu dengan tata ruang, itu sejak tahun 2010 waktu saya masih jabat itu sudah ada Pak, dan itu nggak gampang. Ternyata memang banyak kepentingan-kepentingan dan sampai sekarang komprominya ya begitu. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan saya memang berharap urusan sumber daya alam harusnya satu kementerian. Paling tidak ada Menko. Paling tidak ya. Kalau nggak ya satu kementerian. Paling tidak ada Menko soal sumber daya alam. Dan itu pula sebenarnya Pak. Kalau kita sedikit mundur, ada keputusan MPR, ya, TAP MPR, ketetapan MPR 2010, ya, atau mengenai reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kalau itu dilaksanakan, menurut saya ini berangsur-angsur persoalan fundamental ini dapat diselesaikan. Kalau persoalan fundamental ini tidak diselesaikan, ya gonjang-ganjing terus, Pak. Gitu loh. Jadi kawasan hutan, kalau Bapak melihat statistiknya, tolong dibaca itu, ya. Kalau kita punya daratan 190 juta hektar, saya selalu pakai angka itu, ya. Ada yang ngomong lebih, ada yang ngomong kurang sedikit-sedikit, tapi kira-kira paling gampang 190 juta hektar. Areal kawasan hutan, bukan hutan loh ya, kawasan hutan. Itu adalah 126-an lah, 2/3 kali daratan. Itu yang ada di dalam tulisannya Mas Aziz itu di Gatra itu, ya. 2/3 gitu. Dan yang sepertiga apa? Yang sepertiga itu istilahnya adalah areal penggunaan lain. Coba bayangin, areal penggunaan lain itu sudah sangat tendensius. Lain siapa? Lain kawasan hutan. Dan kita hanya boleh hidup di kawasan itu. Gitu Pak. Lainnya adalah kawasan hutan. Itu persoalan penting. Pemahaman ini sangat harus dipahami. Ya, kita nggak boleh melakukan budidaya di dalam kawasan tanda kutip. Kita hanya boleh berbudidaya di 67 juta hektar saja. Angka itu pada saat tahun 70, pada saat 67 itu, angka itu Pak Roland. Ya. Angka 2/3 itu angka sejak zaman ada Undang-Undang Kehutanan. Dan waktu itu penduduk berapa? Bapak bisa cek statistik. Penduduk itu ya sekitar 125 lah, kira-kira gitu. Nah sekarang itu sudah 270 loh. Mosok kita masih hidup di situ. Kayak kita nggak punya tanah, gitu. Yang jadi susah Pak Roland, ya, itu tadi pangan kita ini impor sebagian besar, itu persoalan besar, gitu loh Pak. Gitu loh. Nah ini yang saya kira memang benar kata Pak. Yang saya maksud Pak Budi mungkin begini. Ya. Memang ada
kelemahan dan kesalahan yang fatal itu antara pertanahan BPN dengan kehutanan. Waktu itu kan pernah juga kita usulkan di kehutanan itu nggak perlu ada BIPHUT atau planologi. Jadikanlah BIPHUT-nya mereka itu badan pertanahan, tukang ukur. Sehingga apa yang sudah disahkan oleh badan pertanahan, walaupun itu kawasan hutan, tercatat dalam register mereka. Tercatat dalam buku mereka. Apakah itu mereka ukur HTI? HTI itu sudah terdaftar dalam sehingga tidak registrasi lagi. Sehingga tidak mungkin lagi mereka mengeluarkan HTU di sana. Betul. Jadi ada single itu kesalahan fatal. Jadi kehutanan mempunyai planologi tukang ukurnya. Bawa teodolit masing-masing di lapangan. BPN juga bawa teodolit masing-masing di lapangan, saling tembak-menembak. Ya, betul, Pak. Betul. Dari sungai, betul. titik ikat yang sama. Benar. Betul itu. Jadi kesalahan yang fatal yang menjadi persoalan ini berlarut-larut, ego di masing-masing pengukuran. Setuju, Pak. Betul, Pak. Jadi kalau itu bisa satu, dan yang menyangkut tanah itu hanya presiden. Betul. Selesai persoalan ini. Ya, setuju Pak. Memang begitu Pak. Harusnya memang presiden yang buat keputusan itu. Setuju banget. Dan itu memang pemikiran dulu begitu. Jadi nggak perlu kita bicara sejarah dan sebagainya. Untuk ke depan, cara menyelesaikan itu Kepres. Ya itulah satu lembaga administrasi pertanahan kan gitu Pak. Gitu. Saya kira gitu. Jadi betul idenya demikian. Ukuran lahan dimanapun, baik kementerian mana, narasumbernya atau pengukurnya harus BPN. Gitu. Jadi nggak perlu kehutanan KLHK punya badan planologi dan sebagainya. Harusnya demikian, Pak. Termasuk yang kecil-kecil. Jadi memang harus demikian. Jadi satu single land administration, dan satu peta, Pak. Kan kebijakan satu peta kan sudah ada. Tapi soal single land administration-nya kan masih belum. Saya kira ini satu petanya juga belum selesai, Pak. Gimana? Satu petanya juga belum selesai. Ya, tapi idenya sudah boleh lah, Pak. Tapi ini Pak Roland bagus sekali memberikan highlight penting bahwa harus ada single land administration yang didasari oleh single map atau one map policy. Gitu. Jadi one map policy sebagai dasar, kemudian single land administration itu adalah dasar yang lain. Itu ya saya kira, Pak. Terima kasih, Pak. Ini luar biasa banget. Itu Pak, saya kira terima kasih. Oke, terima kasih Pak Profesor Pak Roland atas diskusinya. Berikut Pak Ferian, terus kemudian Pak Bukti Bagja dan Pak Ludi.